Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya bakalan mempresentasikan hasil dari kelompok kami terkait pengentalan bahan kecap dengan menggunakan metode evaporasi. Adapun nama-nama atau anggota dari kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Jody Arsandi, yang kedua Lisa Lisati, Neni Fitrianingsi, Nunung Widiana Ingrum, dan Rian. Baik, mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait apa sih itu kecap. Baik, kecap itu merupakan salah satu bahan bumbu yang sangat populer dan luas digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Jadi, kecap ini memiliki rasa khas dan memberikan karakteristik unik pada hidangan. Jadi, proses pembuatan kecap sendiri melibatkan fermentasi atau kedelai dan gandum dengan bantuan mikroorganisme tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya jelaskan terkait tentang evaporasi itu sendiri. Jadi evaporasi itu sendiri adalah proses penghilangan sebagian besar air pada bahan dengan cara memberikan panas pada titik didihnya menggunakan evaporator. Evaporasi dapat diketahui melalui penurunan ketinggian air. Mungkin sekian dari saya, bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah diberikan, yaitu terkait dengan prinsip kerja evaporasi. Prinsip kerja evaporasi itu ada 5 ya secara keseluruhan. Yang pertama adalah energi panas, di mana energi panas ini akan sangat mempengaruhi proses evaporasi itu sendiri, karena evaporasi tentunya membutuhkan energi panas. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah terkait dengan molekul yang mendapatkan energi, di mana molekul ini adalah zat atau yang terdiri atau yang mendirikan dari bahan kecap itu sendiri. Yang dimana di sini adalah kecap dan juga air. Yang ketiga adalah pemisahan molekul-molekul. Pemisahan molekul-molekul ini dilakukan untuk memisahkan antara molekul air dan juga molekul kecap sehingga kecap atau bahan kecap itu sendiri menjadi lebih kental. Yang keempat adalah pelepasan air atau pelepasan uap air, di mana pelepasan uap air ini difungsikan sebagai evaporasinya, di mana kalau misalkan uap airnya dipanaskan maka eh, airnya akan menguap. Yang selanjutnya adalah yang kelima dikonversi. Dikonversi ini adalah perubahan bentuk antara zat cair yang tadinya bahan kecap itu cair menjadi lebih kental. Di sini saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada gelas ukur, kompor listrik, stopwatch, termometer, dan juga spatula. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu air dan kecap. Yang kedua yaitu prosedur kerja pada percobaan ini. Yang pertama, siapkan 100 gram kecap, lalu dilarutkan pada 250 ml air. Yang kedua, nyalakan kompor listrik terlebih dahulu. Yang ketiga, letakkan gelas ukur di atas kompor listrik lalu tuangkan larutan kecap di dalamnya. Yang keempat, ukur suhu dan total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik. Yang kelima, amati perubahan suhu dan total padatan terlarut setiap 5 menit sekali dan dicatat hasil pengukurannya. Yang ketiga yaitu parameter dan analisis. Parameter yang digunakan pada percobaan kali ini yakni tingkat kekentalan dari bahan yang digunakan yaitu kecap. Selanjutnya yaitu analisis. Dalam percobaan kali ini digunakan analisis waktu dan suhu yang digunakan dalam proses evaporasi atau pengentalan pada bahan kecap. Akan menjelaskan bagaimana proses pengentalan pada kecap. Pada proses pertama, cairan kecap dicampurkan dengan 250 ml air. Lalu pada proses kedua, larutan kecap diletakkan di atas kompor yang memberikan energi panas pada larutan tersebut. Lalu di proses ketiga, diukur suhu serta kekentalan pada larutan kecap yang telah disangkut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh suhu terhadap waktu, di mana suhu sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap laju evaporasi. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula laju evaporasi dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika suhu rendah, maka laju evaporasi akan rendah pula dan waktu yang dibutuhkan sangat banyak. Dapat disimpulkan bahwa suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat serta kecepatan evaporasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan pada prinsip kerja evaporasi, yaitu pemengatan larutan yang sangat besar antara zat-zatnya titik didih cairan murni dipengaruhi oleh tekanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh.